Jadi kalau orang tak bertauhid itu, kalau dia berdoa kepada Allah, dia akan memaksakan kehendaknya kepada Allah. Kalau tak dikabulkan Allah, ini yang kadang-kadang banyak yang kecewa. Bahkan terkadang banyak yang tidak melaksanakan perintah Allah. Seolah-olah kalau dia tidak sholat, kalau dia tak puasa, kira-kira Allah akan runtuh kekuasaannya. Keliru dia. Ibadah yang dilakukan itu untuk dirinya. Ibadah yang kita lakukan itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Allah tidak untung kita ibadah, Allah tidak rugi kalau kita tidak ibadah. Allah tidak untung kita taat, Allah tidak rugi kalau kita berbuat maksiat. Yang untung kita sendiri, yang rugi kita sendiri. Kita tidak, kita sudah minta tolong, bahkan kita jilat lagi, iya kan? Kita angkat telur lagi. Maka banyak penjilat di kita nih kan? Kan itu. Banyak penjilat, banyak ini tukang angkat telur begini yang muji-muji itu. Kenapa? Karena dia berharap kepada makhluk. Digantungkannya hatinya nih kepada makhluk. Ketika kita gantungkan hati kita kepada makhluk, minta tolong kita kepada makhluk, Bapak Ibu, pada waktu itu kita musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Makanya mintanya benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang di luar Islam, kalau dia memberikan sedekah di dunia ini, Allah balas langsung. Mereka percaya kok sedekah itu akan menjadikan mereka kaya, akan diberi Allah balasan, mereka percaya. Tapi di akhirat tak lagi dibalas. Setiap mereka minta, Allah kabulkan di dunia ini. Allah kabulkan di dunia ini. Beda dengan umat Islam. Umat Islam minta, dunia akhirat dikasih. Kalau tak dikabulkan di dunia, di akhirat dikasih. Itu bedanya. Pilih mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam keadaan istiqomah. Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam. Dan mudah-mudahan Allah pelihara istiqomah ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam wajib kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kita yang selalu berselawat kepada beliau, mentaati ajaran-ajaran beliau, mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Imam Masjid Al-Mutmainnah beserta pengurus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga senantiasa kita semuanya diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada malam hari ini adalah tentang
semua doa pasti dikabulkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ada yang bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang halku, kata Allah, katakan aku dekat. Aku mengabulkan doa. Aku mengabulkan doa orang yang apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah dia mematuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu lakum ma lam yu'ajjilu, yaqul da'autu falam yustajabli. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa kalian pasti akan dikabulkan selama engkau tidak terburu-buru berkata, aku telah berdoa kepada Allah tetapi tidak dikabulkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini, dalam hal mendoa ini, di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, la yakun ta'akhkhuru amadil 'ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiba liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Ini ada hubungannya bagaimana doa itu atau berdoa itu dalam pandangan tasawuf. Janganlah keterlambatan pemberian Tuhan kepadamu padahal engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, menjadikan engkau patah harapan, sebab Allah telah menjamin menerima semua doa sesuai apa yang dikehendakinya untukmu, bukan menurut kehendakmu, dan pada waktu yang ditentukan, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Nah, ini masalahnya di sini Bapak Ibu. Jadi masalahnya adalah, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, kita juga harus menyadari bahwa memang benar semua doa itu pasti dikabulkan Allah, tetapi adalah yang sesuai dengan kehendak Allah, kemudian sesuai dengan ketentuan waktu yang ditentukan Allah. Jadi setiap doa yang kita ucapkan, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah harus sesuai dengan kehendak kita dan bukanlah harus sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Inilah yang banyak kita ini terkadang malas jadinya berdoa kalau doanya tak sesuai dikabulkan Allah dengan yang diinginkannya. Kenapa demikian? Karena dia tak ngaji, dia tidak mendalami kajinya lagi. Maksudnya bagaimana tidak mendalami kaji? Karena dia menganggap bahwa Allah itu seperti makhluk. Jadi dia yang memerintah Allah, bukan Allah yang memerintah dia. Ini bahayanya di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau tanya nih, kita yang berkehendak atau Allah yang berkehendak? Allah ya. Kita punya kehendak. Nah, mulai bingung. Kita punya keinginan.
punya keinginan tapi di atas keinginan Allah. Keinginan yang kita inginkan itu asalnya dari keinginan Allah. Mana buktinya? Keinginan itu, keinginan yang kita inginkan itu ibu, bapak, asalnya dari sifat Allah, namanya iradat. Iradat itu artinya kehendak, keinginan. Itu Allah anugerahkan kepada ruh kita. Allah anugerahkan keinginan itu kepada nyawa kita ini, kepada ruh kita. Maka kita punya keinginan. Kalau begitu Pak Ustadz, kita tak punya keinginan. Tidak, pada hakikatnya. Pada hakikatnya kita tak punya keinginan, karena kita la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, apa kata beliau tadi? Semua doa sesuai apa yang dikehendaki Allah. Jadi setiap kita berdoa sesuai apa yang dikehendaki Allah, bukan menurut kehendak kita, dan kemudian sesuai waktu yang ditentukan Allah, bukan menurut waktu yang kita tentukan. Ya Allah, aku ya Allah tahun depan ingin naik haji ya Allah. Atau ya Allah, aku tahun depan mau umrah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Tidak Allah kabulkan, lalu ngamuk, marah dia kepada Allah. Ini yang tidak disadari selama ini, betul tak? Kadang-kadang kecewa dengan doa. Capek Pak Ustadz, saya berdoa capek, saya tahajud bangun malam, tapi apa yang saya doakan tidak dikabulkan Allah. Inilah yang kata Nabi, doa kalian pasti akan dikabulkan Allah selama engkau tidak buru-buru. Nah ini, selama engkau tidak buru-buru berkata, aku telah berdoa kepada Allah tapi tak dikabulkan. Hati-hati. Jadi kalau masih keinginan kita tuh ada suatu keinginan yang kita hajatkan belum dikabulkan Allah, jangan terburu-buru ngomong, keluar kata-kata kita, sudahlah aku berdoa selama 40 tahun tapi belum dikabulkan Allah. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kita tidak punya kehendak, kita tidak punya keinginan. Yang punya kehendak dan keinginan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam kajian tasawufnya begitu, kajian tauhidnya begitu. Supaya ini hati kita ini terbatas hanya untuk Allah semata-mata. Kalau misalnya ada keinginan kita, ada sesuatu hajat kita yang belum terkabul, bukan karena Allah tidak mengabulkan, tapi belum waktunya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mungkin tidak pada tempatnya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita berdoa, biasakan menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena tanda-tanda orang beriman itu salah satunya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi doa itu sudah dipasang tawakal di situ. Jangan tak ada tawakal, berdosa kita nanti. Jadi kita seolah-olah memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju kira-kira Bapak Ibu? Sifat-sifat Allah, qudrat, kuasa, iradat, kehendak, keinginan ini keinginan Allah, bukan punya kita. Kemudian yang meminta pun nanti adalah punya Allah juga. Siapa yang meminta? Nyawa ini milik Allah, Allah berikan nyawa ini. Dengan nyawa inilah kita berdoa. Dengan kehidupan ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana punya kita?
Tak ada punya kita, semuanya punya Allah. Maka apa yang kita minta, kembalikan semuanya kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami Allah ke jalan yang lurus. Maka kalau kita mintaannya minta petunjuk. Jangan mintanya minta kaya. Kalau minta kaya di dunia, nanti Allah uji kita dengan kekayaan itu, akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang sudah paham, dia mintanya bukan minta kaya. Ya Allah, cukupkan keperluanku ya Allah selama hidup di dunia ini. Apa tadi, Bu? Cukupkan keperluanku ya Allah selama hidup di dunia ini. Cukup beli rumah, cukup beli mobil, kan cukup juga tuh. Nah, gitu teknik doanya. Cukup makan, cukup untuk anak sekolah. Tapi jangan maksa Allah. Sekiranya enggak dikasih Allah, enggak apa-apa, jangan marah, jangan kecewa. Dikasih Pak Ustadz tapi jalannya ngutang, ya enggak apa-apa. Ngutang itu juga kemudahan. Allah mudahkan semua. Walaupun caranya cara ngutang, yang penting mudah, Allah mudahkan. Kita pinta Allah kasih tidak cash, tapi Allah kasih dengan cara berhutang, tetap alhamdulillah. Kita pinta hari ini, Allah kasih bulan depan, tetap ucapkan alhamdulillah. Begitulah orang bertauhid kalau dia berdoa kepada Allah. Jadi kalau orang tak bertauhid itu, kalau dia berdoa kepada Allah, dia akan memaksakan kehendaknya kepada Allah. Kalau tak dikabulkan Allah, ini yang kadang-kadang banyak yang kecewa. Bahkan terkadang banyak yang tidak melaksanakan perintah Allah. Seolah-olah kalau dia tidak sholat, kalau dia tak puasa, kira-kira Allah akan runtuh kekuasaannya. Keliru dia. Ibadah yang dilakukan itu untuk dirinya. Ibadah yang kita lakukan itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Allah tidak untung kita ibadah, Allah tidak rugi kalau kita tidak ibadah. Allah tidak untung kita taat, Allah tidak rugi kalau kita berbuat maksiat. Yang untung kita sendiri, yang rugi kita sendiri. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara." Tuhanmulah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Tiada hak bagi mereka memilih. Surah Al-Qasas ayat 68. Ini sindiran kepada kita, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjadikan segala yang dikehendakinya. Apa yang Allah kehendaki, Dia yang menjadikan. Maka tak ada hak seorang hamba untuk memilih. Kalaupun misalnya kita ingin memilih yang ini juga pilihan Allah. Kok bisa begitu? Ini tasawufnya begini. Kita ingin memilih ini, kemudian ada yang ini. Ada yang warna ini, ada yang warna ini. Kita pilih. Zahirnya nampak kita yang milih. Betul Bapak Ibu? Kita pilih yang ini, zahirnya. Nyatanya nampak kita yang milih. Tapi alat untuk memilih itu punya siapa? Punya Allah, bukan punya kita. Apa alat untuk memilih? Akal. Akal Allah berikan kita memilih yang hak dan yang batil. Allah kasih akal untuk memilih yang benar dan yang salah. Allah kasih akal untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kemudian Allah kasih alatnya lagi, mana alat untuk memilih? Allah kasih alatnya qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam.
yang telah kita belajar di sifat 20 itu, ada 7 unsur daripada sifat 20 itu yang Allah anugerahkan kepada ruh kita. Dengan yang 7 itulah kita memilih. Kita pilihlah ini. Kalau begitu, yang memilih ini sebenarnya adalah hakikatnya. Hakikatnya ya, hakikatnya adalah pilihan Allah. Hakikatnya. Jangan nanti dibilang memilih itu Allah, jangan. Hakikatnya adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita pada hakikatnya la haula wala quwwata illa billah. Tak punya daya dan upaya, tak punya kekuatan, tak punya ilmu, tak punya keinginan, tak bisa hidup kalau enggak dihidupkan Allah. Kemudian tidak mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berkata-kata, melainkan adalah Allah. Yakin tak Bapak Ibu? Bingung ya? Atau ketinggian? Kemarin kan sudah belajar sifat 20. Kita ulangi lagi sifat 20-nya. Pertama, sifat Allah itu wujud. Betul? Apa arti wujud? Ada. Selain Allah ada tak? Oh, bingung, pantaslah. Selain Allah ada tak, Bu? Tak ada. Dalami dulu ini dulu. Allah ada. Betul ada? Ada Allah Ta'ala wujud. Lawannya Adam. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Kalau begitu, selain Allah berarti bingung. Selain Allah berarti tak ada. Loh, kita nih kan ada kita nih. Kita nih bukan ada tapi diadakan. Saya tanya, ini air minum nih ada atau diadakan? Halo, kita main teka-teki nih Bu. Ini air minum nih ada atau diadakan? Yang kompak jawabnya biar jangan ngantuk. Ada atau diadakan? Diadakan. Kalau air minum nih diadakan, berarti ada yang mengadakan. Paham? Kalau ini diadakan, berarti ada yang mengadakan. Betul tak? Sedangkan Allah itu bukan diadakan. Karena kalau Allah diadakan, berarti ada yang mengadakan. Jadi Allah itu Pak Ustadz, Allah itu ada. Udah cukup. Allah itu ada, satu saja. Udah. Paham Pak? Allah itu ada. Ibu paham? Jadi bukan diadakan. Kalau Allah itu diadakan, berarti ada yang mengadakan. Mustahil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang meliputi seluruh alam. Allah itu meliputi seluruh alam. Allah memelihara seluruh alam ni. Apakah alam dunia, apakah alam akhirat, apakah alam yang nampak atau alam yang tidak nampak, zahir dan batin. Tak ada yang memeliharanya melainkan Allah. Itu wajib kita imani. Tak ada yang bisa memelihara alam ni selain Allah. Begitu juga masalah yang lain. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu Allahus Samad.
Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kalau kita ingin sesuatu, pinta sama Allah, jangan pinta sama makhluk. Jadi tak boleh minta tolong sama makhluk, boleh, tapi hatinya jangan ke makhluk. Ini luar biasa tauhidnya. Diceritakan ada seorang anak di Palestina. Saya membaca juga di media sosial itu. Apa kata dokter itu diceritakannya, ketika dia mengobati seorang anak Palestina. Seorang anak nih, anak tadi luka. Ya tuan dokter, janganlah kau berikan aku kesakitan yang melebihi daripada yang kemarin. Jadi rupanya mungkin mau disuntik atau mau diapain, mau diobatin. Sudah pernah luka, jadi ini mau diobatin lagi, luka yang lain. Maka dia katakan, anak tadi berkata kepada dokter tadi, wahai tuan dokter, janganlah kau berikan aku kesakitan melebihi kesakitan yang kemarin. Kemudian apa kata anak itu? Ya Allah, ampunkan aku ya Allah, yang memohon, yang berharap kepada selain-Mu ya Allah. Wah, tengok tu, Masya Allah, luar biasa tauhid anak Palestina tu. Setelah dia ucapkan begitu kepada dokter tadi, ya Allah ampunkan aku ya Allah, yang berharap, yang minta tolong kepada selain-Mu ya Allah. Tengok tu, begitu tauhidnya, luar biasa Pak, subhanallah. Kita tidak, kita sudah minta tolong, bahkan kita jilat lagi, iya kan? Kita angkat telur lagi. Nah, itu maka banyak penjilat di kita nih kan? Kan itu banyak penjilat, banyak ini tukang angkat telur begini yang muji-muji itu. Kenapa? Karena dia berharap kepada makhluk. Digantungkannya hatinya nih kepada makhluk. Ketika kita gantungkan hati kita kepada makhluk, minta tolong kita kepada makhluk, Bapak Ibu, pada waktu itu kita musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Makanya mintanya benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar sebagai ikhtiar kita lakukan meminta kepada manusia, tapi jangan digantungkan harapan kepada manusia. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, luaskan rezekiku ya Allah, aku butuh ya Allah dana untuk anakku sekolah ya Allah, mau daftar sekolah ya Allah, aku butuh banyak dana ya Allah, lapangkan ya Allah, luaskan rezekiku ya Allah. Udah besoknya kita berusaha, tak dapat, cuman sedikit, jangan putus asa, besok lanjut lagi. Kemudian datang petunjuk, waktunya sudah semakin dekat, kita coba ngutang kepada makhluk. Mengutang kita, ketika kita minta tolong mengutang kepada orang yang ditunjuki Allah kepada kita, di sini ujiannya. Jangan gantungkan harapan kepada yang dituju. Jangan gantungkan harapan kepada yang dituju, tapi tetap gantungkan harapan kepada Allah. Walaupun ikhtiar kita, walaupun usaha kita, tetap kita lakukan sebagai manusia. Kira-kira bisa dipahami? Payah ya? Ini contoh nih Bu, saya buat lagi contoh. Kenapa tak boleh bergantung kepada makhluk? Ini saya contohkan diri saya sendiri. Saya dulu jual ikan keliling naik motor. Naik motor bawa ikan, sini udang 10 kilo, sini sotong 10 kilo. Saya bawa box ikan, isinya ada 40 kilo. Saya bawa ada ikan bulat. Tahu ikan bulat? Ikan yang cantik lah. Saya bawa ikan kakap merah, ada beberapa ekor. Saya bawa ikan tenggiri. Tahu ikan tenggiri? Ini kan mahal semua ini kan. Lalu nih hati saya nih, berkatalah hati saya nih, nanti Ibu Pulan akan beli ini,
ibu Fulan akan beli ikan ini, ibu Fulan akan beli ikan ini, karena memang mereka suka ikan ini. Itu ibu. Kemudian saya pun jualan, saya pun berdagang, jualan ikan. Tibalah ke rumah orang yang saya harapkan tadi. Tibalah saya ke rumah orang yang saya harapkan membeli ikan yang biasanya dia beli. Apa yang terjadi? Orang yang pertama tutup rumahnya, tak ada orang di rumah. Satu. Kemudian pindah ke rumah yang kedua. Apa katanya? Om, maaf om, sudah belanja. Kemudian pergi lagi ke rumah orang yang ketiga. Apa yang terjadi? Tak ada juga orang di rumah. Gimana bu? Bagaimana harapan kita tadi? Tidak ada satupun dari yang kita harapkan tadi yang membeli apa yang kita dagangkan tadi. Lalu setelah itu saya minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Ampunkan aku ya Allah yang telah berharap ya Allah kepada makhlukmu ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Astaghfirullahalazim. Lama saya duduk bu di motor tuh. Lama saya temenung. Akhirnya saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kuserahkan kepadamu apapun yang menjadi takdirmu dengan ikan ini ya Allah. Maka tak lagi berharap kepada makhluk. Sambil jualan ikan. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Orang yang tak pernah saya bayangkan beli ikan itu, akhirnya beli ikan yang mahal. Akhirnya ikan yang mahal tadi habis semuanya. Subhanallah. Itu pahamnya Bapak Ibu. Jadi tak boleh kita menggantungkan doa, menggantungkan harapan kepada makhluk. Berdoa kepada Allah, tetap harapannya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa kepada Allah tapi harapannya kepada makhluk. Disinilah perlunya ditata apa yang kita pinta dengan yang di luar nih, yang kita ucapkan sama hati kita harus sejalan. Apa yang kita minta dengan lisan kita, itu juga yang diminta dengan hati kita. Barulah nanti Allah terima. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam berdoa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diperlukan yang namanya ilhah. Ilhah itu bersungguh-sungguh. Memang kita butuh dan kita betul-betul minta tolong kepada Allah. Jadi sungguh-sungguh berdoanya kepada Allah, hati ini pun sungguh-sungguh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu memandang kesungguhan hati kita, bukan memandang banyaknya doa kita. Terkadang sekali kita berdoa, pada waktu itu sungguh-sungguh hati kita, maka yang satu kali itu yang Allah mungkin kabulkan. Sama dengan doa orang tua kita dulu. Orang-orang tua dulu tak banyak dia ngomong, tapi ketika dia berdoa kepada Allah menyumpah anaknya, sekali saja jadi. Tapi orang tua sekarang 100 kali nyumpah anak tak jadi-jadi. Kenapa? Karena omongannya sudah tak sesuai dengan lagi yang di hatinya. Jadi omongannya, lisannya tidak sejalan dengan kolbunya, makanya tidak Allah kabulkan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu kita sadari bahwa semua doa pasti dikabulkan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa doa itu akan memperoleh salah satu dari 3 perkara. Semua doa pasti dikabulkan Allah,
Tapi setiap doa itu pasti akan memperoleh salah satu dari 3 perkara. Yang pertama adalah ada kalanya dikabulkan di dunia sesuai dengan permohonannya. Ada kalanya memang doa kita itu Allah kabulkan sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita minta, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, luluskanlah anakku ya Allah dalam ujian ini. Ada kalanya Allah kabulkan sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau misalnya dikabulkan Allah, jangan beranggapan bahwa Allah mengabulkan itu karena keinginan kita, tapi itu adalah kehendak Allah. Itu diluruskan dulu. Kadang-kadang kita ini berdoa, setelah dikabulkan Allah kita ngomong sama orang lain, sama teman kita. Apa kata kita sama teman kita? Aku berdoa kemarin Allah kabulkan. Berkat doaku Allah kabulkan apa yang diinginkan anakku. Ku doakan anakku begini, jadi begini. Hati-hati juga ini. Ku doakan begini, alhamdulillah Allah kasih. Berkat doakulah dia tuh begini. Hati-hati ibu-ibu. Banyak begitu tak? Banyak. Hati-hati begini ya. Ini kalau dalam ilmu tasawuf, dia memandang itu perbuatan dirinya. Nah, jadi kadang kaji tasawuf nih, kaji tauhid, tak boleh. Itu boleh bagi orang yang belajar syariat. Orang awam, orang yang belajar fikih boleh bilang begitu. Tapi kalau bagi orang tasawuf tak boleh lagi bilang begitu. Karena dia masih menyandarkan amal perbuatannya pada dirinya. Sedangkan dia beramal dengan kudrat Allah. Dia membaca Quran dengan kudrat Allah. Dia salat dengan kudrat Allah. Dia bersedekah dengan iradat Allah. Dia ke majlis ta'lim dengan basar Allah, dengan kalam Allah. Tak ada yang lain. Jadi ketika dia mengatakan bahwa berkat doanya dikabulkan Allah apa yang diinginkan seseorang, maka disitulah letaknya dia memandang amal perbuatan itu, bersandar dia kepada perbuatan dirinya sendiri. Di dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu tauhid, ini berlaku padanya hukumnya syirik khafi. Syirik khafi atau syirik halus, syirik samar. Kenapa syirik samar? Karena dia memandang dengan kekuatan dirinya lah, maka dikabulkan Allah doanya tadi. Padahal dia berkata, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau bapak ibu berdoa, kemudian Allah kabulkan doa bapak ibu, jangan pernah berkata, berkat doaku maka dia jadi begini, berkat doaku maka ini ada. Jangan begitu, tak boleh. Tapi kembalikan, berkat Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa sesuai dengan kehendaknya, maka inilah yang terjadi. Atau boleh juga apa yang ada pada hari ini, apa yang ada yang kita miliki adalah semuanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lapang hati ini, lapanglah hati kita ini daripada memandang amal perbuatan itu adalah perbuatan kita. Itu yang pertama. Jadi ada kalanya dikabulkan di dunia sesuai dengan permohonannya. Kemudian yang kedua, dikabulkan Allah, tapi ada kalanya pahalanya diwujudkan nanti di akhirat. Di dunia ini tak Allah kabulkan, tapi di akhirat nanti baru dapat. Ada kemungkinan insyaAllah. Di dunia ini tak dapat, tapi nanti dapat di akhirat. Ya Allah,
Aku kepingin ya Allah punya rumah yang mewah ya Allah. Aku kepingin punya rumah yang cantik, yang indah ya Allah. Tak Allah kabulkan. Sampai dia mati tak Allah kabulkan. Ternyata Allah kasih dia rumah yang mewah di sorga. Bisa jadi. Ya. Kemudian yang ketiga, ada kalanya Allah menjauhkan bencana yang seimbang dengan permohonannya. Kita berdoa kepada Allah, tidak dikabulkan Allah, jangan langsung marah. Bisa jadi itu bencana bagi kita. Kalau tak dikabulkan Allah, sebenarnya Allah kabulkan, tapi tak dikabulkannya permintaan itu, karena kalau dikabulkan Allah nanti itu akan jadi bencana bagi kita. Bisa jadi bencana. Jadi makanya setiap doa pasti Allah kabulkan. Tapi bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan kehendak Allah atau sesuai dengan keinginan Allah, dan bukan pada waktu yang kita tentukan, tapi pada waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Nampaknya banyak diam, udah mengantuk nampaknya. Hah? Atau tak ada minumnya ya? Boleh minum di masjid, boleh juga ya. Boleh bertanya, silakan. Boleh Bu, tanya Bu. Yang banyak-banyak berdoa boleh bertanya. Salam. Hah? Adakah tips dan trik dari Pak Ustadz untuk mempercepat terkabulnya doa? Pernah saya dengar sedekah itu lebih cepat. Hah? Sedekah itu lebih cepat terkabulnya doa. Iya. Kalau di kemampuan kita biar doa itu cepat terkabul seperti itu. Masya Allah. Apa triknya supaya doa itu cepat dikabulkan? Pernah didengar daripada ustaz-ustaz bahwa dengan bersedekah maka cepat dikabulkan Allah apa yang kita mau. Begitu ya? Kira-kira begitu. Benar itu. Kalau kita ingin dikabulkan Allah apa yang kita hajatkan, ya, maka kita juga harus siap berbagi, harus siap memberi. Bagaimana kita mau diberi yang maha memberi sedangkan kita tak mau memberi kepada hamba sang yang pemberi? Nah, ini kadang-kadang kita salah. Makanya orang yang bersedekah itu tak pernah miskin. Tak ada sejarahnya orang yang rajin bersedekah itu miskin, tak ada. Itu Nabi yang menjamin, tak akan miskin orang bersedekah. Tak akan miskin. Cuman kadang orang tak yakin. Dia kan menganggap begini, diberinya 1, misalnya punyanya 10. Kalau dikeluarkannya 1 ini kan tinggal 9. Itu kan hitungan-hitungan dia. Itu makanya banyak orang malas sedekah. Karena yang dipandangnya adalah berkurangnya hartanya. Padahal Allah sudah janji, Allah lipat gandakan. 1 butir menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam setiap tangkai ada 100 biji. 100 kali 7 berapa? 700. Sekali sedekah 700 ganjarannya. Ganjaran di sini dalam pandangan ahli syariat adalah balasan dunia. Boleh jadi rezeki, boleh jadi kesehatan. Tapi kalau orang pandangan tasawuf,
Pandangan tauhid dia tak mandang lagi itunya, tapi adalah berlimpah hidayah Allah berikan. Hidayah, Pak. Jadi kalau orang-orang tasawuf, orang-orang tauhid, rezeki itu ataupun doa yang dimintanya kepada Allah adalah, ya Allah, bimbing qalbuku ni ya Allah dengan hidayah. Istiqomahkan aku dalam taat. Istiqomahkan aku dalam mencintaimu ya Allah. Istiqomahkan aku dalam sabar menghadapi ujian darimu ya Allah. Sangat sedikit dia memikirkan tentang dunia. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang sudah menuju kepada Allah, biasanya dunia ini tunduk. Biasanya dunia ini tunduk. Pokoknya bapak kerja sajalah. Tak percaya tes saja nanti. Kalau sudah dia mengenal Allah, kalau dia sudah sampai kepada Allah, dunia ini akan tunduk kepadanya. Itu nanti rahasianya nanti kajian yang malam Rabu. Jadi apa triknya supaya cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Tapi juga maaf Bapak Ibu ya, semua doa pasti dikabulkan Allah, tapi bukan dibalas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang tak Allah kabulkan, bisa jadi itu musibah atau bahaya. Kan 3 tadi. Allah lahirkan 3 perkara dari doa yang dikabulkan tadi. Pertama, nih 1. Allah balas sesuai dengan apa yang kita inginkan di dunia nih. 1. Oke, betul. Yang kedua, tak di sini Allah balas, tapi di akhirat. Yang ketiga ini tidak Allah balas, tidak Allah kabulkan. Kenapa? Bisa jadi itu adalah bahaya. Bisa jadi itu bencana bagi kita. Jadi sengaja Allah tidak kabulkan itu karena bahaya. Contoh begini, ya Allah, aku ingin nambah bini ya Allah. Kira-kira begitu. Contoh ini, contoh bapak berdoa kepada Allah, Bu, ya Allah izinkan aku nambah istri 1 lagi ya Allah. Kira-kira begitu. Kira-kira gimana Bu? Dikabulkan enggak itu? Ada yang berani doanya gitu? Tak ada yang berani Bapak-bapak kan? Kalaupun ada yang berani, tak Allah kabulkan. Kenapa? Bahayanya lebih besar. Kenapa? Kemungkinan istrinya harimau apa? Harimau Sumatera. Itu kira-kira begitu. Itu contoh saja. Jadi trik-triknya pertama beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Beriman kepada Allah, kemudian bertawakal kepada Allah. Setiap doa pasrahkan semua kepada Allah. Apa yang diberikan Allah, itulah yang terbaik. Jangan pernah mengeluh. Ya Allah, lancarkanlah aku dalam perjalanan ke kantor ya Allah. Tiba-tiba di jalan macet. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Macam kemarin tuh kan, terbakar di situ apa tuh? Ternyata terbakar mobil apa di situ? Di bundaran tuh kan. Padahal kita mau buru-buru pulang. Jangan ngamuk. Bisa jadi kalau tak terbakar mungkin kita tabrakan sama yang lain. Kita kan tak tahu rahasia Allah. Semuanya ada hikmahnya, tak mungkin tak ada hikmah. Kira-kira begitu Pak, wallahu a'lam. Jadi trik-triknya pertama banyak sedekah. Beriman kepada Allah, kuatkan iman kepada Allah. Terutama tentu semakin dekat dengan Allah. Kemudian banyak sedekah. Orang yang mencintai Allah dia tak akan takut sedekah. Orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengenal bahwa dunia ini adalah baharu. Siapa yang sudah mengenal yang kekal, maka dia mengenal akan yang baharu. Siapa yang sudah mengenal yang tidak binasa, taulah dia dunia ini akan binasa. Maka kalau sudah tahu dia dunia ini binasa, maka apa yang ada bersamanya juga akan binasa.
maka dia tak akan ragu lagi mengeluarkan sedekah, memberikan kepada yang orang berhak menerimanya. Kalau sudah sampai begitu, insya Allah apa yang diinginkannya Allah kabulkan, insya Allah. Yakinlah itu. Kira-kira gitu. Allahu a'lam. Ya, bagus. Yang lain? Silakan Bu. Oh, luar tema nih. Oh, gitu. Tetap punya pesantren atau di tempatnya Ustaz itu khusus ibu-ibu dan jadwalnya dari apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah. Ini keluar ya? Suara luar juga ya? Ini luar tema ya. Pengajian bapak-bapak yang khusus malam Rabu di sini untuk ibu-ibu memang belum ada. Tapi bukan saya tidak ada kajian tauhid ibu-ibu, ada tiap hari Sabtu di Batu Besar. Tiap hari Sabtu di Batu Besar. Ada setiap jam 1 atau setengah 2. Kalau ibu mau gabung ke sana, datanglah hari Sabtu. Tempatnya di Kampung Tengah. Kampung Tengah di belakang Masjid Al-Munawwarah. Nanti di-share nanti lokasinya. Suruh suaminya ngantarkan pertama kali, nanti datang aja situ. Tiap hari Sabtu jam 1 siang. Kalau misalnya di sini mau bentuk ibu-ibu khusus tauhid, boleh silakan. Tapi jangan lagi hari Sabtu, tak bisa lagi. Ya, boleh siang. Boleh. Tapi jangan Minggu. Minggu waktu untuk keluarga. Selain Sabtu dan Minggu. Kira-kira begitu ya Bu. Tapi tauhidnya khusus ya. Ini pun hampir khusus juga yang tadi sampaikan tadi, cuman hanya sedikit-sedikit saja. Kira-kira begitu. Ya, hari Sabtu di Batu Besar. Kalau mau bentuk dari sini silakan, tetapkan harinya boleh. Ya, yang lain? Habis? Ibu? Cepat kali mengantuk. Kalau mengaji mengantuk, setan itu. Ilawan lah. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam agama kita ini kan ada namanya nazar, Nazar. Berdoa dan bernazar itu kedudukannya bagaimana ya Ustaz? Karena ada yang nazar seandainya kita lulus di universitas dan segala macam baru nanti insya Allah saya akan mendapat kuasa beberapa hari itu Ustaz. Itu antara bernazar dan berdoa dan kedudukannya bagaimana Ustaz? Terus selanjutnya Ustaz, kita kan berdoa juga nih, bukan Islam Ustaz. Terus berdoanya umat yang bukan umat Islam itu bagaimana Ustaz? Apakah Allah memperlihatkan juga keadaan Allah itu terhadap kepada yang bukan Islam gitu Ustaz? Itu saja penjelasannya. Baik. Assalamualaikum. Nazar itu bolehkah bernazar? Boleh, tapi wajib dilakukan. Tapi tak boleh bernazar dengan perkara yang haram. Tak boleh. Aku kalau sembuh penyakitku ni ku minum nanti tua tu. Tak boleh. Dia misalnya sakit lama. Kalau aku sembuhin ku minum tua tu, tak boleh, itu haram. Tak boleh. Tak boleh bernazar dengan sesuatu yang haram. Ya. Tapi nazar tu wajib dilakukan. Berbeda dengan doa. Doa itu sunnah. Boleh berdoa, boleh tidak. Tanpa berdoa pun Allah tahu tak keinginan kita? Tahu lah, tak mungkin tak tahu. Tapi kalau kita tak berdoa sombong.
Sombong kalau kita tak berdoa, kita sombong. Tapi kalau nazar tuh, bolehkah bernazar? Nazar tuh suatu keinginan yang apa namanya? Yang akan dilakukan disebabkan sesuatu yang kita inginkan Allah kabulkan. Nah, gitu betul. Nah, itu. Sama juga seperti doa, tapi ada embel-embelnya di belakang. Bernazar dengan sesuatu yang maksiat hukumnya boleh meninggalkannya, tak boleh bernazar dengan sesuatu yang maksiat. Kalau ya Allah, kalau kau kabulkan ya Allah, aku ke Mekah ni ya Allah, pulang dari Mekah ya Allah, singgah aku ke planet lagi ya Allah, tak boleh gitu. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Apakah orang yang di luar Islam itu Allah kabulkan doanya? Iya, Allah kabulkan, tapi hanya di dunia. Tak ada akhirat untuk mereka. Makanya orang kafir, kedengaran keluar Bu, ini anu kan. Makanya orang-orang yang di luar Islam, kalau dia memberikan sedekah di dunia ini Allah balas langsung. Mereka percaya kok sedekah itu akan menjadikan mereka kaya, akan diberi Allah balasan, mereka percaya. Tapi di akhirat tak lagi dibalas. Setiap mereka minta Allah kabulkan di dunia ini. Allah kabulkan di dunia ini. Beda dengan umat Islam. Umat Islam minta dunia akhirat dikasih. Kalau tak dikabulkan di dunia, di akhirat dikasih. Itu bedanya. Pilih mana? Mau dikabulkan di dunia, boleh jadi orang kafir lah. Tapi kalau umat Islam yang sudah meningkat imannya kepada Allah, biasanya doanya tanpa dimintanya Allah kabulkan. Kenapa? Karena yang dimintanya itu kadang tak dikabulkan Allah. Diuji Allah dia. Ini ada kisah diceritakan guru saya. Ya Allah, kata Jibril, ada hambamu yang taat, dia minta kepadamu ya Allah, kabulkan ya Allah. Kasih ya Jibril. Yang satu lagi, ya Allah, datang juga kepadamu, minta kepadamu ya Allah. Bagaimana ya Allah? Dikabulkan? Apa kata Allah? Yang ini jangan dulu ya Jibril. Jangan dulu, tangguhkan dulu. Kenapa ya Allah? Sama-sama beriman, sama-sama beribadah. Yang ini ya Jibril, aku suka mendengarkan rintihannya. Ini. Jadi yang satu ini, ada orang berdoa merintih kepada Allah, tak dikabulkan, tetap dia minta ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Allah gantung lagi, tak juga lagi kabul. Merintih lagi dia, terus dia bermohon kepada Allah. Ternyata Bapak Ibu, yang Allah senangi yang ini. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa tak dikabul-kabulkan, tanda jangan marah. Itu tandanya Allah sayang sama Bapak Ibu. Cuman ini kuncinya itu diuji setan pula kita kan. Datang setan, percuma kau berdoa, tak dikabulkan Allah, udahlah. Hati-hati, godaannya di situ pula. Padahal orang yang berdoa lambat dikabulkan Allah, bisa jadi dia orang yang dicintai Allah. Karena Allah sangat suka mendengar rintihan hambanya. Begitu kira-kira ya. Ya, bagus. Cukup? Udahlah ya. Ada Pak? Boleh. Pak Ustaz, yang mau tanya ini, saya ada satu guru, gini masalah meminta kepada Allah itu, katanya kalau memohon itu kan bisa dikasih, bisa tidak, terus saya mohon. Jadi kata dia, coba ucapkan Allah pasti memberi rezeki kepada Allah. Itu macam mana? Kalau pastinya pasti. Begini, sebahagian orang memandang rezeki itu harta. Itu pula.
Jadi kalau kita, ini dalam kajian tauhid ya, saya tak ikutkan yang lain. Kalau kita, rezeki itu bukan harta. Rezeki yang paling tinggi itu adalah hidayah, petunjuk. Nih qalbu nih Allah tunjuki, Allah bimbing. Mana level sama harta. Jadi kalau katanya Allah pasti kasih rezeki, memang pasti Allah kasih rezeki. Apa rezeki yang pasti Allah kasih? Hidup. Pasti. Apalagi Allah kasih rezekinya? Qudrat. Pasti. Iradat. Pasti kalau kaji kita ke situ. Tapi kalau kajinya misalnya masalah harta, bisa jadi pasti Allah kasih rezeki. Tapi bisa sedikit, bisa banyak. Bukan harus banyak. Yang penting kan pasti. Memang Allah pasti kasih rezeki, tak mungkin tidak. Kenapa demikian? Karena Allah yang maha memberikan rezeki. Jadi jangan bilang Allah tidak memberikan rezeki, tidak. Pasti Allah memberikan rezeki. Karena dia yang punya rezeki. Kecuali dia tak punya, barulah Allah tak bisa memberikan rezeki. Jadi benar juga itu. Jadi tak apalah diucapkan, tak apalah. Diyakini saja. Diyakini, tanamkan di hati kita masing-masing, Allah pasti memberikan rezeki kepada kita. Cuman tingkatannya tergantung ini kedekatan kita dengan Allah. Ada orang sudah susah dulu bertungkus lumus baru dapat. Ada tidak? Mudah-mudah saja dia dapatkan. Ada pula tanpa dimintanya dapat. Ada yang begitu. Jadi masing-masing kondisinya Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Kita hanya wajib berdoa saja. Ya Allah, luaskan rezekiku ya Allah. Ini doanya pinta bahasa Indonesia ya. Ya Allah, luaskan rezekiku zahir dan batin. Kenapa zahir dan batin? Zahir adalah urusan dunia, batin adalah urusan akhirat. Jadi jangan hanya minta rezeki dunia saja. Kalau yang kita minta hanya rezeki lalu kita bayangkan hanya duit, rugilah kita. Sangat rugi. Jadi kalau kita minta kepada Allah, luaskan rezekiku ya Allah zahir dan batin, urusan dunia dan urusan akhirat. Dan yang sangat penting itu adalah urusan akhirat. Ke situ Pak. Ya, luaskan rezekiku zahir dan batin. Cukupkan keperluanku ya Allah selama aku masih hidup di dunia ini. Sudah. Silakan Allah bagaimana, jangan atur Allah Ta'ala. Kita ini suka ngatur Allah. Nah, itu yang salahnya kita di situ. Ada lagi? Bu terakhir. Ada Bu? Yang sana? Apa lagi? Satu lagi Ustaz. Boleh. Adakah doa atau statement awal pembuka untuk memuji Allah dulu, terus kita menyatakan permohonan Ada bahasa Arab mau? Allahumma lupa saya. Tunggu, lupa saya ya. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah kata Nabi SAW, siapa yang berdoa dengan pembuka doa itu pasti Allah kabulkan. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhaduka, itu kalau pakai na ya. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru pinta yang lain. Pertama kan begini kan, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baru tambah
Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka Allahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya bikin aja lah. Ya Allah, Engkaulah tempat bergantung ya Allah. Engkau tempat meminta segala sesuatu ya Rahman. Tak ada yang dapat mengabulkan kecuali Engkau. Kunci saja di situ. Sudah. Kalau ingin bahasa Indonesianya, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau tempat meminta segala sesuatu ya Allah. Engkau tempat meminta segala sesuatu ya Allah. Tiada yang dapat mengabulkan doa selain Engkau. Udah, pinta sajalah. Kalau misalnya tak bisa bahasa Arabnya, kalau bisa kata Nabi pakai yang itu. Pinta sajalah. Saya ulangi lagi, Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku ingin ini begini ya pinta. Insyaallah Allah kabulkan. Kira-kira gitu Pak. Cukup ya? Nanti bahasa Indonesianya macam tadi itu aja buat. Baik, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan kaji kita adalah semua doa pasti Allah kabulkan, tetapi doa itu adalah sesuai dengan keinginan Allah dan waktu yang ditentukan Allah. Bukanlah doa yang kita mohonkan itu sesuai dengan keinginan kita Allah kabulkan, dan bukanlah sesuai dengan waktu yang kita tentukan, tetapi adalah sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan kehendak Allah dan waktu yang ditentukan Allah. Mudah-mudahan dengan ini kita menyadari bahwa kita hanya meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang hak mengabulkannya adalah hak mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah ya Rabb, bimbinglah hati kami ya Allah untuk selalu bermohon kepadamu ya Allah sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Jangan Kau biarkan hati kami ya Allah daripada berburuk sangka terhadap takdir yang Kau tetapkan kepada kami ya Allah. Allahumma ya Rahman, istiqomahkanlah bibir kami dan hati kami ya Allah untuk selalu bermohon kepadamu ya Allah, untuk selalu berharap terhadap rahmat-Mu dan hidayah-Mu ya Allah ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Jadikan bibir ini dan hati ini ya Allah untuk selalu berharap kepada ampunan-Mu ya Allah, karena tiada yang dapat mengampuni selain Engkau ya Allah, tiada yang berikan rahmat kecuali Engkau ya Allah. Luaskan rezeki kami zahir dan batin ya Allah, luaskan rezeki kami zahir dan batin ya Rahman, luaskan rezeki kami zahir dan batin ya Rahim ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, janganlah Kau jadikan kami hamba yang tidak mau bermohon kepadamu ya Allah. Jangan Kau jadikan kami menjadi hamba yang sombong,
sehingga tidak ingin lagi meminta kepadamu ya Allah, padahal Engkaulah ya Allah tempat sebaik-baik meminta ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikan ya Allah anak-anak kami, keluarga-keluarga kami selalu berharap kepadamu ya Allah, selalu berharap kepada pertolonganmu ya Allah. Allahumma ya Rahman, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia, lapangkan kubur mereka, tempatkan mereka di tempat yang mulia. Yang masih hidup jadikan sisa umur mereka barokah ya Allah. Jadikan mereka di antara hamba-Mu yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.